Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas tentang PSM Makassar. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman yang setia menonton video-video di channel ini, teman-teman. Ya, tanpa dukungan kalian ya, channel ini nggak ada apa-apanya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Oke? Kita lanjut, dan tentunya yang ingin kita bahas ya masih sebatas rumor-rumor transfer, karena tentunya saya ingin teman-teman semua mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang pasti, bahwa kalau pihak PSM Makassar udah mengumumkan keputusan pemain-pemain yang pergi atau yang stay, ya baru juga saya akan mengatakan bahwa itu udah fix, itu udah pasti, teman-teman. Kalau masih belum diumumkan oleh pihak PSM sendiri, ya tentunya saya menganggap itu hanya sebatas rumor dan ya biasalah berita-berita yang berseliweran, teman-teman. Jadi untuk pemain-pemain yang dikabarkan akan terus berseragam PSM Makassar untuk musim depan, ya tentunya pemain-pemain lokal. Di antaranya Victor Detan. Ini pemain yang bagus, pilihan yang bagus untuk Victor Detan, karena kita tahu di beberapa musim terakhir ini atau 2 musim terakhir inilah ya, Coach Bernardo Tavares banyak mempersiapkan pemain-pemain muda di dalam skuad PSM Makassar. Jadi ya tentunya keputusan yang tepat untuk seorang Victor Detan ya memilih bertahan bersama PSM Makassar, meskipun tentunya banyak juga tawaran-tawaran dari luar. Tentunya saya yakin itu pasti ada tawaran-tawaran dari tim-tim lain yang berlaga di Liga 1, tapi ya menurut kabarnya Victor Detan memilih untuk bertahan bersama PSM Makassar. Dan yang kedua ada Ricky Pratama. Ini pemain yang cukup banyak mendapatkan menit bermain juga di musim sebelumnya. Jadi ya keputusan yang bagus juga untuk pemain muda bertahan di PSM Makassar ini, karena kita tahu tidak mudah untuk mendapatkan menit bermain di tim-tim lain di Liga 1. Kalau untuk PSM Makassar ya pemain ini udah membuktikan sendiri bahwa dia mendapat kepercayaan dari pelatih PSM Makassar saat ini, yaitu Coach Bernardo Tavares. Jadi sekali lagi tentunya ini 2 pemain yang menurut saya keputusan ini cukup tepat untuk bertahan bersama PSM Makassar, karena menit bermain itu sangat penting untuk pemain muda. Jadi semakin banyak menit bermain yang didapatkan, tentunya perkembangan karirnya, perkembangan permainannya ya tentunya akan semakin meningkat. Selain Victor Detan, selain Ricky Pratama, Rizky Eka Pratama juga dikabarkan masih akan bertahan bersama PSM Makassar untuk musim depan. Lagi-lagi dengan alasan yang sama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk pemain-pemain muda bertahan bersama PSM Makassar, karena sekali lagi alasannya juga sama, yaitu menit bermain. Untuk tim-tim yang lain kemungkinan besar ya belum tentu mendapatkan jaminan menit bermain sebanyak yang diberikan oleh Coach Bernardo Tavares di dalam PSM Makassar. Jadi sekali lagi Ricky Pratama, Victor Detan, dan Rizky Eka Pratama ini adalah keputusan yang tepat. Sekali lagi untuk ketiga pemain ini tentunya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan jika ingin terus mendapatkan kepercayaan di dalam skuad PSM Makassar ya. Tentunya ketiga pemain ini ya harus banyak-banyak menonton videonya sendiri, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu ia harus kurangin. Tentunya dari segi kesalahan apa ya itu yang perlu dia kurangi, kesalahan-kesalahan, karena ada juga beberapa hal menurut saya dari ketiga pemain ini ya kekurangannya yang perlu dibenahi. Meskipun secara kualitas, secara permainan ya pemain ini udah cukup bagus, tapi ya tentunya pemain-pemain muda tentunya tidak boleh cepat puas dan harus lebih termotivasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Apalagi ya kita tahu dia masih muda dan tentunya banyak potensi yang perlu ia gali di dalam dirinya sendiri, teman-teman. Selain Victor Detan, Ricky Pratama, Rizky Eka Pratama, ada juga beberapa pemain-pemain muda tentunya. Lagi-lagi siapapun, ada beberapa pemain muda di dalam skuad PSM Makassar yang udah kita tahu, seperti Saki Ashraf dikabarkan juga masih akan berseragam PSM Makassar untuk musim depan.
dan ada juga 2 kiper muda ya, dikabarkan juga masih akan bertahan untuk PSM Makassar. Dan tentunya ini pemain-pemain muda ya tentunya harus menunggu giliran, karena kita tahu Reza Arya Pratama saat ini bersama Hilmansyah masih berseragam PSM Makassar untuk musim depan. Kita tahu Reza Arya Pratama dengan penampilan gemilangnya bersama PSM Makassar di musim ini, di paruh musim inilah dia mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia ketika timnas Indonesia akan menghadapi timnas China dan timnas Jepang. Dan kita tahu di pertandingan kemarin timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas China dengan skor 1-0 dan udah mengunci tempat di round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, teman-teman. Meskipun kita tahu juga Reza Arya Pratama tidak masuk dalam daftar susunan pemain menghadapi timnas China kemarin, tapi tentunya ada beberapa hal positif yang didapatkan oleh Reza Arya Pratama. Tentunya berlatih bersama Emil Audero, berlatih bersama Martin Pas, berlatih bersama Nadi Orgewinata, berlatih bersama dengan Hernando Ari, dan pelatih sekelas Patrick Kleiper, Alex Factor dan lain-lain sebagainya. Itu tentunya pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Reza Arya Pratama, dan tentunya banyak hal positif yang bisa didapat oleh Reza Arya Pratama dengan bergabungnya ke pelatihan timnas, maksud saya ke daftar pemain-pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan timnas China dan timnas Jepang, teman-teman. Jadi mudah-mudahan Reza Arya Pratama terus meningkatkan kapasitasnya sehingga untuk pertandingan melawan timnas Jepang ya mungkin bisa masuk dalam daftar susunan pemain, teman-teman. Tapi tentunya Reza Arya Pratama juga tidak boleh berkecil hati, karena bukan cuma dia saja yang dicoret di dalam DSP. Ada juga beberapa pemain diaspora juga yang dicoret, seperti Jordi Amat, seperti Sain Patinama, begitupun mantan pemain PSM Makassar lainnya yaitu Asnawi Mangku Alam juga dicoret dari daftar susunan pemain. Bukan karena dia jelek atau tidak bagus, tapi memang persaingan di dalam skuad timnas saat ini ya cukup ketat, teman-teman. Jadi mudah-mudahan untuk pertandingan berikutnya pemain ini, Reza Arya Pratama khususnya, bisa masuk dalam daftar susunan pemain. Meskipun tidak ya tetap aja Reza Arya Pratama tentunya mendapatkan sesuatu hal yang positif, teman-teman. Itu yang kita harapkan, dan kita kembali lagi bersama pemain-pemain PSM Makassar yang bertahan. Dan saya harapkan pemain-pemain muda di dalam skuad PSM Makassar ya bisa mengambil keputusan yang tepat. Jika memang mendapatkan tawaran untuk perpanjangan kontrak, untuk masih berseragam PSM Makassar di musim depan, ya tentunya saya berharap pemain-pemain muda ini mengambil kesempatan tersebut. Karena lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa menit bermain itu sangat penting untuk para pemain-pemain muda, dan menit bermain itu belum tentu kalian bisa dapatkan di tim lain di Liga 1. Oke, gimana menurut kalian semua? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.